Baik, kita kali ini akan berkenalan dengan software Blender. Mungkin pembukaan apa itu sih Blender? Blender adalah software 3D open source yang didukung untuk pembuatan 3D modeling ya, dengan 3D pipeline-nya, rigging, animation, simulation, dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja. Di sini kalau kalian download Blender kemudian install, itu diawali biasanya akan muncul splash screen seperti ini. Nah, di sini dia akan memberikan pengaturan awal. Yang pertama itu bahasa, saya gunakan di sini English, shortcut tetap gunakan shortcut Blender. Nah, select with di sini untuk memilih objek itu kita gunakan klik kiri atau kanan. Kalau saya di sini yang saya gunakan itu adalah klik kanan, karena saya terbiasa dari dulu. Sebelum versi sekarang itu versi dulu Blender emang dari awal defaultnya klik kanan. Jadi saya gunakan di sini right, saya pilih. Kemudian untuk spacebar ini saya gunakan untuk tombol pencarian. Ya. Setelah itu saya jalankan. Saya next, maka pengaturannya akan menjadi default untuk seterusnya. Nah, nanti gimana kalau misalnya udah salah pilih, itu masih bisa kita atur lagi di sini. Sebagai contoh, di sini ya, file, kemudian di edit, preference, kemudian key map. Di sini kita tinggal pilih. Misalnya sebelumnya kita pilih left, ingin pindah jadi right, klik aja right. Oke, kemudian begitu juga tombol spasinya ini mau untuk defaultnya mau play, tools atau search. Di sini bisa diatur semua. Seandainya mau kita rubah, di sini udah kita pilih save preference, maka pengaturan ini akan disimpan. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, mungkin untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan interface-nya. Di sini interface-nya seperti yang kita lihat. Di bagian atas ada menu bar, kemudian ada menu-menu lainnya juga. Di sini ada outline, pengaturan setiap objeknya. Di sebelah kiri ada tools seperti biasa. Dan area kerja kita atau viewport kita ada di bagian tengah sini. Oke ya. Nah, untuk tampilan area kerja juga di sini ada modenya beda-beda. Sebagai contoh di sini ini layout, ini modeling khusus untuk memodeling objek, sculpting, memahat, kemudian UV, editing, texturing, dan lain-lain. Oke, di sini kita fokus di layout yang awal. Nah, di sini saya belum mengklik apapun ya. Tadi untuk menselect saya gunakan klik kanan. Kemudian untuk tombol spasi itu membuka tombol tools pencarian. Kita lanjut di sini. Kita masuk yang pertama itu adalah orbit. Orbiting itu apa? Nah, orbit itu adalah memutar objek. Bagaimana cara memutar objek tampilan view ini? Kalau kita lihat di sini di bagian kanan ada X, Y, dan Z. Nah, ini kalau saya klik, saya tahan, saya geser, kita lihat. Nah, dia akan berorbit bentuk di area kerja kita, viewport. Jadi seandainya kita ingin bekerja, kemudian mengedit bagian belakang atau melihat bagian belakang, kita bisa mengorbit di bagian sudut kanan atas ini. Oke, itu kegunaan orbit. Nah, cara lain bagaimana? Kita bisa mengklik tengah tombol mouse ya, tengah tombol mouse itu middle click di sini. Nah, itu bisa kita orbit juga. Nah, klik tengah, tahan, kita lakukan orbit. Jadi tergantung kalian mana nyamannya. Ini ya. Jadi kemudian itu kegunaan orbit. Kita lanjut lagi di sini panning. Nah, panning itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, tadi sebelumnya udah melakukan orbit. Sebagai contoh di sini, kalau panning itu saya ingin agak sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri melihatnya. Itu tanda sini. Kalau kita lihat di sini move ini ya, kita klik, geser. Nah, gini. Nah, dia akan menggeser area kerja kita. Nah, atau kalau kita shortcutnya bagaimana? Shift klik tengah ya, shift ditambah klik tengah. Nah, dia akan sama juga. Jadi tergantung kalian juga. Nah, kemudian zoom in, zoom out di sini bagaimana? Kalau kita lihat zoom in, zoom out itu simple, hanya roll up, roll down. Ya. Atau kalau mau pakai yang tombol di sini, ini kita klik tahan, atas,
atau kita geser ke bawah, maka dia zoom in zoom out. Oke. Nah, ini kemudian kita lanjut lagi di perspektif dan ortografik. Nah, ini apa? Kalau kita lihat di sini di bawah gambar kamera ini ada bentuk yang seperti ini, switch. Kita lihat ini sekarang mode kita yang kita gunakan adalah perspektif. Kalau saya ganti ortografik, kita lihat di sini. Nah, dia bentuknya segi 4 pasti ya, seperti isometrik. Nah, mungkin yang seperti ini belum terlihat apa bedanya. Bagi contoh, di sini saya buat dua objek yang sama dalam tampilan tampak depan ya. Saya geser seperti ini. Dua objek ini terlihat sama besar karena posisinya sama dan ukurannya juga sama. Saya geser satu lagi objek ini ke bagian belakang sekali seperti ini. Nah, kita lihat lagi dari tampak depan. Nah, objek ini masih terlihat sama karena jelas objek ini sama-sama besar. Yang satu tapi jauh di belakang, yang satu di depan. Nah, itu ortografik. Bagaimana dengan perspektif? Kalau saya ganti mode perspektif, kita lihat di sini. Nah, ini yang bagian belakang tadi. Dia menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena posisinya lebih jauh daripada posisi yang ada di sini. Objek yang satu lagi. Walaupun dia sama-sama besar, karena kita melihatnya dari sudut pandang perspektif, maka dia akan terlihat lebih kecil karena lebih jauh. Oke. Jadi ini aja perbedaan antara perspektif dan ortografik. Nah, nanti kita sesuaikan juga. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi